Apakah kita akan kembali menjadi penonton dari hasil alam di Laut Andaman? Kemungkinan iya, karena yang perlu kita ketahui, gas di Laut Andaman itu adanya bukan hari ini. Para ilmuwan sudah menyatakan, di lepas pantai Aceh itu terdapat kandungan gas dan minyak bumi, itu semenjak tahun 1970 dan jauh bahkan sebelum PT Arun berdiri, yaitu PT Arun berdiri pada tahun 1971. Nah, yang menjadi masalahnya hari ini adalah kita damai Aceh itu 2005. Jadi dari 2005 sampai kemari, ngapain aja pemerintah Aceh? Jadi pemerintahan yang silih berganti kepemimpinannya, ngapain aja selama ini? Sibuk ngurusin tembok sama aspal aja. Dan ini sebenarnya keteledoran. Ini sebenarnya kegagalan kita memahami Aceh. Ini adalah kegagalan kita membangun Aceh untuk masa depan. Jadi selama ini pemimpin kita itu hanya bekerja untuk satu periode, yaitu 5 tahun masa jabatan. Nah, tim kerja awalnya lebih hebatnya, karena ya itu semua proyek yang mereka kerjakan hari ini jika memang tidak selesai tahun ini, periode depan akan diresmikan oleh orang lain. Sampai kapan kita mau terus-terusan berpikir seperti itu? Hari ini harusnya kita sebagai pemimpin itu memikirkan Aceh, bagaimana Aceh 50 tahun ke depan. Setelah kita semua mati, bagaimana keturunan kita melanjutkan Aceh? Apakah kita akan meninggalkan keturunan kita berikutnya itu dengan hidup kemiskinan? Kita Aceh dikasih kekayaan alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kembangkan, untuk kita kasih kepada anak cucu kita. Tapi kalau cara berpikir pemimpin kita masih seperti itu hari ini, ya maka Aceh akan tetap menjadi penonton saja. Dan ketika hal ini nanti, misalnya gas Andaman ini terrealisasi, yang terjadi apa? Provokasi kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa, masyarakat yang kekurangan informasi akan mendengarkan. Terlebih pada saat itu mungkin mereka sedang kesusahan. Jadi apapun yang disampaikan yang kira-kira itu misalnya relate sama mereka, mereka merasa dirugikan, ya mereka akan turun. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Apakah kita ingin menjadikan anak bangsa ini sebagai korban berikutnya di periode berikutnya? Ini bukan sepenuhnya kesalahan siapa-siapa. Ini kesalahan kita semua. Jadi siapapun yang hari ini memimpin, terutama mualim sekarang yang masih menjabat, tolong perbaiki ini. Dan siapapun yang ke depan memimpin Aceh, tolong perhatikan ini. Kita tidak boleh membangun Aceh untuk 5 tahun atau satu periode kita. Aceh ini harus panjang, Aceh harus maju ke depan. Aceh harus bisa menguasai Asia, Aceh harus menjadi prioritas, Aceh harus dilirik oleh semuanya. Kita harus jadi dipertimbangkan. Hari ini kita sudah dipertimbangkan. Seluruh dunia datang ke Aceh hari ini. Karena Aceh punya aset. Dan kita masih punya banyak sekali aset lain. Kita akan bahas di episode kedua.